Malam hari ini tema kita adalah bagianku dan bagian Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara boleh catat baik-baik karena ini sangat menarik. Saya sangat terberkati Bapak Ibu Saudara ya. Matius pasal 17 ayat 27 dikatakan demikian Bapak Ibu. Namun supaya kita tidak membuat mereka tersandung, pergilah ke danau, lemparkanlah pancing, dan tangkaplah ikan yang pertama muncul. Dan setelah membuka mulutnya, kamu akan mendapatkan koin itu. Setelah mengambilnya, berikanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Jadi nats ini berceritakan tentang Yesus menyuruh muridnya untuk memancing ikan dan membuka mulut ikan yang pertama. Akan ada koin, tujuannya untuk membayar pajak. Ada bagian Yesus untuk melakukan mujizat, ada bagian murid-murid untuk bertindak dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekristenan tanpa mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang berbahaya. Sekali lagi saya ulangi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua. Kekristenan yang tanpa mengenal Yesus Kristus dengan baik dan benar, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang berbahaya. Sama-sama katakan dengan saya, jika kekristenan saya tidak mengenal Yesus dengan benar, maka kekristenan saya akan menjadi kekristenan yang berbahaya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kekristenan kita dapat menjadi berbahaya jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar? Jika kita tidak mengenal Yesus dengan benar, kenapa kekristenan kita bisa berbahaya? Yang Tuhan ajarkan kepada saya yang pertama, karena kita akan mengeksploitasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan sesuka hati kita. Artinya, kita akan menjadikan Tuhan seolah-olah seperti lampu jin atau jin dalam botol, yang apapun kita minta Tuhan harus melakukan, Tuhan harus melakukan, Tuhan harus melakukan. Ini kekristenan yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ini yang disebut Paulus kekristenan yang kekanak-kanakan. Yang pertama alasannya, kalau kita nggak kenal Yesus dengan baik dan benar, kekristenan kita akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita akan cenderung mengeksploitasi Tuhan. Pokoknya Tuhan harus buat mujizat dalam hidup saya. Pokoknya Tuhan harus tolong keluarga saya. Hari ini saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus diberkati. Hari ini saya harus naik jabatan. Hari ini saya harus dipromosikan. Hari ini dagangan saya harus laku. Saya nggak mau tahu Tuhan. Nah, ini kekristenan yang berbahaya. Ini kekristenan yang masih kanak-kanak, saudara. Padahal kita harus mengerti siapa Yesus, siapa kita, siapa Tuhan, siapa kita. Kita nggak boleh kurang ajar dalam meminta lewat doa. Kita nggak boleh seenak-enaknya meminta doa oleh Tuhan. Kita harus menyambangi Tuhan dengan penuh respek dan hormat. Memang kita hidup dalam anugerah Tuhan, tetapi anugerah tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang kurang ajar dengan pribadi Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan. Kalau minta sama Tuhan, kalau doa sama Tuhan, maunya sekarang. Memang di nats yang lain bilang begini, sesuai imanmu maka jadi kepadamu. Memang saudara, kita diselamatkan karena iman kita. Tetapi bukan iman yang kekanak-kanakan. Seperti anak, Pak, aku mau es krim, Pak, beliin, Pak. Kalau nggak dia beliin, nangis. Nggak bisa, saudara. Kita harus mengenal who is Jesus. Who is Jesus in our life. Kita harus kenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang harus kita hormati. Nah, anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Yesus secara baik dan benar, dia akan cenderung menjadikan Yesus sebagai alat pemuas nafsunya. Tuhan, saya mau mobil Ferrari dong, padahal sudah ada mobil banyak. Tuhan, saya mau istri yang cantik dong. Nggak salah. Tetapi kita juga harus berkaca diri. Apakah kita sanggup membiayai istri kita yang cantik? Biaya ke salonnya, biaya jalan-jalannya. Nggak masalah saudara kita minta doa ini dan itu, tapi kita sadar kita nggak boleh eksploitasi Tuhan. Yang kedua, mengapa kekristenan kita dapat menjadi berbahaya jika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar? Yang kedua, karena kita akan cenderung menjadi pribadi yang mudah kecewa.
Bahaya kalau kita nggak kenal Tuhan, kita bahaya. Mana katanya Tuhan datang bawa kelimpahan, tapi hari ini kok saya ikut Yesus masih miskin, masih susah, masih ngontrak, masih ngekos. Katanya Tuhan kasih saya kelimpahan, katanya Tuhan kasih saya berkat. Tapi sampai hari ini saya masih susah tuh, saya masih punya hutang. Nah, kalau konsep pengenalan kita akan Tuhan tidak benar, maka kita akan menjadi pribadi yang cenderung kecewa dan mudah meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan segala sesuatunya di bawah kolong langit ini indah pada waktunya Tuhan. Mana katanya Tuhan sanggup merubah hati suami saya, katanya Tuhan sanggup merubah hati istri saya, katanya Tuhan sanggup mengubah hati anak-anak saya, katanya Tuhan sanggup memberkati pelayanan saya, katanya Tuhan sanggup memberkati pekerjaan bisnis dagang usaha saya. Mana katanya Tuhan yang berkuasa hari ini pandemik terjadi di mana-mana, makin gila di Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu kita bukan waktunya Tuhan sudah pasti menjadi waktunya kita. Kita nggak perlu mengajari Tuhan, tetapi kita perlu ajari diri kita untuk kita sabar menanti waktunya Tuhan. Kapan Dia menolong kita? Kapan Dia memulihkan rumah tangga kita? Kapan Dia memulihkan keluarga kita? Kapan Dia memulihkan anak-anak kita? Kapan Dia memulihkan pelayanan kita? Kapan Dia memulihkan seluruh aspek kehidupan kita? Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan mengetahui posisi kita. Mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus menyadari posisi saya. Mana bagian saya, mana bagian Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi kita semua, apa sih bagian kita dan apa bagiannya Tuhan? Nah, ini tema yang saya ingin sampaikan buat jemaat Tuhan. Apa bagian kita sebagai orang percaya dan apa bagiannya Tuhan sebagai pribadi yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagian kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Sama-sama katakan dengan saya, berdoa. Bagian kita yang pertama sebagai orang percaya adalah berdoa. Sama-sama katakan dengan saya, berdoa. Nggak ada jalan lain. Bagian yang pertama kita yang harus lakukan adalah berdoa. Kalau ada jemaat Tuhan berkata dengan saya, apa sih itu doa? Selalu saya bilang, doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Itulah definisi doa. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Pak, saya nggak bisa berdoa, Pak. Air matamu menetes saja di pipi, itu sudah berdoa. Hari-hari ini Tuhan meminta kita, meminta bagian kita untuk kita berdoa. Doakan suami kita, doakan istri kita, doakan anak-anak kita, doakan pekerjaan kita, doakan pelayanan kita, doakan orang-orang. Seperti apa yang saya lakukan. Ya terang aja Bapak Pendeta, enggak, ada banyak pendeta juga nggak punya hati untuk doain orang kok. Saya punya hati untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau tahu apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, apapun agama Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa saudara disembuhkan. Saya berdoa saudara diberkati. Saya berdoa rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya berdoa keluarga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan. Saya berdoa saudara diberikan kesehatan. Saya berdoa saudara disembuhkan. Hari-hari ini bagian kita hanya berdoa. Apalagi di tengah situasi dan ekonomi yang lagi sulit. Pandemik semakin menggila. Ada banyak negara-negara yang sudah di lockdown, makin naik grafik peningkatan penyebaran virusnya. Oleh karenanya Tuhan minta sama kita hari-hari ini, ayo kita berdoa. Bu, bagian ibu adalah berdoa. Kenapa ibu harus berdoa? Karena ibu adalah penolong dalam keluarga, penolong bagi suami, penolong bagi anak-anak. Ibu adalah tiang penopang bagi rumah tangga. Pak, kenapa kita sebagai imam harus berdoa? Karena kita adalah kepala. Kepala harus memberkati leher terus sampai bagian tubuh yang lainnya. Kita kepala.
Dan Kristus pemilik tubuh ini. Oleh karenanya Pak, kita harus berdoa. Kita harus berdoa tanpa henti-henti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kenapa banyak orang selingkuh? Hari-hari ini banyak rumah tangga selingkuh. Hari ini banyak rumah tangga bercerai dan lain sebagainya. Karena tidak rajin berdoa. Karena tidak mau saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Sampai hari ini Tuhan yang menjadi saksinya. Ya di atas ya. Saudara yang di Instagram yang kirim pokok-pokok doa. Saudara yang di Facebook kirim pokok-pokok doa. Saudara yang di WhatsApp kirim pokok-pokok doa. Yang di YouTube kirim pokok-pokok doa. Sampai hari ini, setiap pagi, setiap malam, I always pray for you everyone. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya selalu berdoa, Tuhan berkati jemaat Facebook, Tuhan berkati keuangan mereka, biar mereka bisa makan hari ini, bisa tidur, bisa bayar listrik, bisa bayar-bayar semua. Tuhan tolong pekerjaan mereka. Aku berdoa, Tuhan. Aku berdoa buat Bapak Ibu. Karena itu bagian saya. Tadi pagi Jam 5 kita udah berdoa. Jam 5 kita udah berdoa. Ada 4.700 orang bergabung. Kita berdoa sama-sama jam 5. Supaya sepanjang bulan Agustus ini hidup kita diberkati. Hidup kita sehat. Hidup kita menerima anugerah Tuhan. Hidup kita dipenuhi kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bagian kita yang pertama adalah berdoa. Doakan anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus dengan narkoba, agar anak-anak kita tidak terjerumus dengan seks bebas, agar anak-anak kita tidak terjerumus dengan game online. Jangan tunggu mereka narkoba dulu baru kita doakan. Jangan tunggu anak-anak kita pacaran sama orang tidak seiman dulu baru kita doakan. Memang tidak ada kata terlambat, tetapi mahal harganya. Nah, ini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan tunggu suami kita jalan sama perempuan lain dulu baru kita doain suami kita. Bu, salah satu yang membuat suami takut terhadap ibu bukan karena ibu bawel. Bukan karena ibu itu mulutnya rajin ngomel. Wah, dasar kamu laki-laki kurang ajar. Suami nggak bertanggung jawab. Suami nggak punya otak, nggak punya pikiran. Tinggal pulang larut malam, nggak inget istri, nggak inget. Bu, kalau ibu semakin marah-marah sama suami, semakin suami lari dengan perempuan lain. Semakin suami nggak peduli untuk kasih uang makan, uang belanja, uang bulanan. Percaya bu, percaya. Kapan suami akan berubah? Waktu suami kita nasihati baik-baik dan kita doakan suami kita. Gak apa-apa suami pulang dari luar, dia lihat istrinya berdoa, Tuhan, aku berdoa buat suamiku Tuhan. Lindungi dia Tuhan. Aku tahu dia selingkuh dari aku. Aku tahu dia punya wanita lain. Tapi aku mengampuni suamiku. Aku memaafkan suamiku. Tuhan bawa kembali suamiku ke jalan Tuhan yang benar. Bu, percaya nggak percaya? Suami itu pasti akan gemetar. Pasti takut bu, pasti takut. Karena kenapa? Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada Tuhan, di dalam doa ada iman orang percaya. Jadi tugas kita yang pertama, bagian kita adalah berdoa. Lalu kalau kita sudah berdoa, apa dong bagian Tuhan? Masa kita berdoa, tapi bagian Tuhan nggak jelas? Saudara, jika kita sudah berdoa, maka apa bagiannya Tuhan? Nah, bagian kita berdoa, bagian Tuhan adalah menjawab doa-doa kita. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya sudah berdoa, belum semua. Kalau saya sudah berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa-doa saya. Amin. Kapan Tuhan menjawab doa-doa saya? Indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pak, sampai hari ini saya belum hamil-hamil, tetap berdoa. Karena bagianmu adalah berdoa. Yang pertama, ini urutan-urutannya. Yang pertama bagian kita adalah berdoa. Tetap berdoa. Nanti Tuhan yang akan mendengar doa kita dan menjawab doa-doa kita. Kapan doa kita dijawab?
indah pada waktunya Tuhan. Suami kita akan diubahkan, indah pada waktunya Tuhan. Istri kita akan diubahkan, indah pada waktunya Tuhan. Virus pandemik ini akan berlalu, akan semuanya berlalu, indah pada waktunya Tuhan. Posisi kita, pelayanan kita, kedudukan kita, Tuhan akan jawab, indah pada waktunya Tuhan. Yang hari ini masih ngekos, yang hari ini masih ngontrak, bertanya-tanya lewat doa, Tuhan, saya mau punya rumah sendiri. Tuhan, saya mau punya rumah sendiri. Saya nggak mau ngontrak lagi, saya nggak mau kos lagi. Tuhan pasti jawab, tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan, saya ingin pasangan hidup laki-laki yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, menghargai kekudusan dan menghormati firman Tuhan. Tuhan akan jawab indah pada waktunya Tuhan. Tuhan, saya ingin hamil. Saya sudah berdoa Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Indah pada waktunya Tuhan. Sama seperti Tuhan mengingat Hana. Ketika Hana sedang mandul, rahimnya ditutup oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi ketika dia berhubungan badan dengan suaminya, Elkana, Tuhan mengingat bahwa Tuhan berjanji akan memberikan anak bagi kehidupan Hana. Sama seperti Elisabeth yang mandul, Tuhan berkata, Zakaria, doamu telah didengar oleh Tuhan, dan hari ini dan tahun depan aku akan memberikan engkau anak yang bernama siapa Bapak Ibu? Yohanes. Jadi kita tugasnya hanya berdoa, nanti Tuhan yang menjawab. Amin. Modal kekristenan itu bukan uang. Modal kekristenan itu bukan ketampanan, kecantikan, kehebatan, kekuatan. Tapi tutup mata, lipat tangan. Berdoa. Waktu kita berdoa, mujizat itu nyata. Waktu kita berdoa, Tuhan ada. Waktu kita berdoa, Dia sediakan mujizat. Waktu kita berdoa, Dia akan mendengar. Waktu kita berdoa, Dia bukan hanya mendengar, tapi Dia juga akan bertindak, menjawab setiap doa-doa kita. Jadi yang pertama, bagian hidup kita sebagai orang percaya adalah kita berdoa. Dan ketika kita sudah berdoa, apa menjadi bagian Tuhan? Bagian Tuhan yang pertama adalah menjawab doa-doa kita. Jadi ingat, yang pertama bagian kita adalah berdoa, dan yang pertama juga bagian Tuhan adalah menjawab doa-doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa bagian kita dan apa bagian Tuhan? Yang kedua, bagian kita sebagai orang percaya adalah bertindak dengan iman. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus bertindak dengan iman. Setelah saya berdoa, saya dituntun Roh Kudus untuk bertindak dengan iman. Contoh, Tuhan, aku berdoa, aku rindu punya anak, aku rindu hamil. Jamalah kandunganku, jamalah janinku. Lalu setelah berdoa kita bertindak. Apa tindakan kita? Mungkin kita pergi ke dokter, mungkin kita membuat program-program kehamilan, kita juga melakukan yang namanya hubungan suami istri untuk memperoleh anak tersebut. Kita bertindak dengan iman. Tuhan, aku berdoa, aku kepingin punya usaha, aku kepingin diberkati, aku kepingin jadi orang kaya, agar usahaku diberkati, bisnisku diberkati. Setelah kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita dan menjawab doa kita, maka kita bertindak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong, iman yang mati. Oleh karena itu, saudaraku, doa perlu diikuti dengan yang namanya tindakan iman. Kita udah berdoa, kita tinggal bertindak, saudara. Amin. Kalau kita ingin lihat keluarga dan rumah tangga kita diberkati, keluarga dan rumah tangga kita harmonis, bukan hanya berdoa, tapi kita bertindak dengan iman. Apa tindakan kita dengan iman? Contoh, istri, layanilah suami dengan baik dan benar. Jagalah perkataan mulut kita. Layanilah anak-anak kita dengan baik dan benar. Suami, kasihlah istri-istri dan jangan kasar terhadap mereka. Didiklah anak-anak takut akan Tuhan, bertanggung jawablah. Maka
sinerginya dapat, Bapak Ibu Saudara, antara kita berdoa dan bertindak dengan iman. Istilah kata lainnya, bukan hanya berdoa, tetapi kita juga bertindak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bagian kita yang kedua adalah bertindak melangkah dengan iman. Pak, gini Pak, saya punya visi untuk bisnis Pak. Saya punya visi untuk berjualan, untuk berdagang. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Bertindak. Tapi saya nggak punya uang. Tapi kamu punya Tuhan. Nggak selama-lamanya bisnis harus dimulai dengan uang. Nggak selama-lamanya. Nggak selama-lamanya. Memang bisnis perlu uang. Tetapi nggak selama-lamanya. Bisnis harus didahului dengan uang. Saudara, saya mau bersaksi. Waktu saya memulai gereja penggembalaan Jesus Christ Church, saya nggak punya uang 1 sen pun. Saya tidak punya uang 1 sen pun. Saya tidak meminta-minta kepada siapapun. Saya tidak menjalankan proposal apapun. Saya bertindak saja, saudara. Saya bertindak dengan iman. Saya bertindak dengan iman. Setelah saya berdoa, saya bertindak dengan iman. Tuhan bilang sama saya, 4 November 2018, engkau harus memulai ibadah perdana Jesus Christ Church. Waktu itu yang hadir ada 100 orang, Bapak Ibu. Saya nggak punya tempat ibadah, nggak punya pemain musik, nggak punya pelayan Tuhan, nggak punya alat musik, nggak punya semuanya. Persembahan kasih untuk bayar pelayan, nggak punya, saudara. Tapi mendekati 4 November 2018, saya berdoa dan saya melangkah. Saya cari tempat ibadah. Saya cari-cari, saya lihat harganya, saya bilang, Tuhan, harganya sekian. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku sudah melakukan bagianku. Dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Nah, ketika kita sudah melangkah dengan iman, apa yang menjadi bagian Tuhan? Bagian kita tadi sudah berdoa, Tuhan mendengar. Bagian kita yang kedua, kita melangkah dengan iman, bukan hanya berdoa, tapi kita melangkah dengan iman. Dan bagian Tuhan yang kedua adalah, jika kita sudah bertindak dengan iman, maka Tuhan akan menyertai setiap tindakan iman kita. Kalau saudara sudah melangkah dengan iman, bagian Tuhan adalah menyertai kita. Amin. Dia akan buktikan keimanuelannya menyertai dagangan saudara di pasar, menyertai pekerjaan saudara di pasar. Saudara kan udah berdoa nih, minta pekerjaan. Tindakan berikutnya apa? Saudara buat lamaran pekerjaan, melamar pekerjaan, ikut tes CPNS, ikut tes-tes pegawai negeri. Nanti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang buka jalan, hidup kita pasti dapat pekerjaan, dapat perkenanan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagian kita sebagai orang percaya adalah percaya kepada Yesus dan firman-Nya. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya Yesus dan juga firman-Nya. Amin. Kalau saudara percaya Yesus dan firman-Nya, saudara akan lihat dunia boleh susah, saudara akan tetap diberkati. Dunia boleh terkena wabah, saudara akan tetap dijagai. Saudara akan tetap diberi kesehatan. Saudara akan tetap dilindungi. Orang yang percaya dengan perkataan Yesus, dia akan menerima mujizat. Dia akan mengalami hal-hal spektakuler. Bagian kita yang ketiga adalah, selain kita berdoa, selain kita bertindak, yang ketiga, percayalah Yesus dan firman-Nya. Amin. Kalau Tuhan berfirman, Yesus berfirman, oleh bilur-bilurku, kamu yang sakit menjadi sembuh, maka saudara sembuh. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya harus percaya Yesus dan juga firman-Nya. Saudara, mulai malam hari ini, mulai kemarin, saya sudah mulai mencoba untuk tidak melihat berita-berita yang menakutkan, baik itu di televisi ataupun di sosial media. Kalau ada berita-berita yang virus melulu, kecelakaan, mati, saya nggak akan tonton, saudara. Saya akan ganti yang sifatnya kekerasan. Saya hanya akan mendengar firman Yesus yang membangun dan juga perkataan Yesus. Kalau yang sakit-sakit malam hari ini mendengarkan khotbah saya. Kalau
Kalau saudara sering dengar perkataan Yesus, saudara sering dengar firman Yesus, saudara pasti akan cepat disembuhkan. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang terlilit hutang, Bapak Ibu Saudara yang sedang terlilit hutang, Bapak Ibu Saudara yang ekonominya lagi ancur-ancuran, Bapak Ibu Saudara yang keuangannya lagi bermasalah, dengarkan saya baik-baik. Saya mewakili Yesus akan berkata ini. Dengarkan firman Yesus dan percaya kepada Yesus, maka hutang piutangmu akan lunas tahun ini juga. Keuanganmu akan diberkati tahun ini juga. Masalah ekonomimu akan dipulihkan tahun ini, asal saudara percaya kepada Yesus dan dengarkan firman-Nya, perkataannya. Amin. Saudara-saudara yang diambang perceraian, saudara-saudara yang diambang kehancuran rumah tangganya, yang suaminya kasar, suaminya sering pukul-pukulin, istrinya kasar, anak-anaknya nggak bisa dengar orang tua, percaya kepada Yesus dan dengarkan firman-Nya. Saudara akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Bagian kita yang ketiga, kita percaya Yesus dan dengar firman-Nya. Lalu apa bagiannya Tuhan yang ketiga? Bagian Tuhan yang ketiga, jika kita sudah percaya kepada Yesus dan firman-Nya, maka apa bagian Tuhan? Bagian Tuhan yang ketiga adalah Tuhan akan membuat mujizat bagi hidup kita. Amin. Tuhan akan membuat mujizat bagi hidup kita. Bukan hanya kesembuhan, tapi Tuhan akan membuat mujizat kita. Yang tadinya kita orang yang suka berhutang, ekonominya ancur-ancuran, keuangannya bermasalah, kita akan menerima mujizat. Hutang kita akan dilunasi oleh cara Tuhan yang ajaib. Ekonomi kita akan dipulihkan. Bahkan keuangan kita akan diberkati. Dan kita bukan menjadi orang yang meminta-minta, melainkan menjadi orang yang memberkati, dan menolong sesama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan sampai hari ini mengangkat saya, mempromosikan saya, mempercayakan saya banyak perkara-perkara dahsyat, luar biasa dan ajaib. Yang pertama, saya sadari karena anugerah Tuhan. Yang kedua, karena saya percaya Yesus dan saya ikuti firman-Nya. Hari-hari ini kalau hidup kita sedang direndahkan orang, hari-hari ini kalau hidup kita sedang diremehkan banyak orang, hari-hari ini kalau hidup kita sedang mengalami tekanan, hari-hari ini kalau hidup kita sedang difitnah oleh orang lain, hari-hari ini kalau hidup kita sedang mengalami makian, cacian dari orang-orang yang gak suka sama hidup kita, orang yang gak suka sama rumah tangga kita, orang yang gak suka sama keluarga kita, orang yang gak suka sama karir dan pelayanan kita dan pekerjaan kita, saudara gak usah marah. Saudara cukup percaya Yesus dan dengar firman-Nya. Apa firman-Nya? Ampunilah orang yang berbuat jahat kepada kita. Saya tahu ini gak mudah ngampunin orang yang sudah mengkhianati kita. Saya tahu ini gak mudah untuk orang-orang mengampuni orang-orang yang sudah memfitnah kita. Saya tahu ini gak mudah untuk mengampuni orang-orang yang sudah menusuk kita dari belakang. Tetapi percayalah, selama kita mengingat Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, selama kita mengingat anugerah-Nya, selama kita jalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka saudara dan saya dimampukan untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan fokus sama yang jahat dengan yang jahat, tapi fokuslah dengan firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan cukup jelas bahwa bagian kita yang pertama adalah berdoa, dan bagian Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Yang kedua, bagian hidup kita adalah bertindak, dan ketika kita bertindak, bagian Tuhan yang kedua adalah menyertai tindakan iman kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah percaya kepada Yesus dan kita mendengarkan perkataan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, maka Yesus akan memberikan mujizat-Nya. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, bagian kita yang keempat adalah berserah kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah bertindak, kita sudah percaya kepada Yesus, tinggal kita berserah. Amin. Kita berserah, sekali lagi saya bilang, kita berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah. Kita diam bukan berarti kita takut. Kita tidak melawan bukan berarti kita nggak punya daya.
tetapi kita mengikuti perkataan Yesus. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita berserah, Tuhan, saya sudah melakukan bisnis ini di tengah-tengah pandemik. Saya sudah berjualan di tengah-tengah pandemik, baik jualan online maupun offline. Selebihnya kita berserah. Biar Engkau yang memberkati aku, Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi aku, ya Tuhan. Engkau yang mempromosikan daganganku, ya Tuhan. Aku berserah. Ingat, berserah tidak sama dengan menyerah. Beda. Kalau berserah, fokusnya, aku percaya Yesusku sanggup. Aku percaya Yesusku mampu. Aku percaya aku ditolong Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan Tuhan. Aku percaya anak-anakku diberkati. Aku percaya aku diurapi Tuhan. Aku percaya hidupku diberkati Tuhan. Ini orang-orang berserah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menyerah, dia akan berkata dan lebih fokus terhadap dirinya dan juga terhadap masalah-masalahnya dan keadaan sekitarnya. Saya udah gagal, Pak Pendeta. Rumah tangga saya udah berantakan. Suami saya udah ninggalin saya. Suami saya udah gak peduli sama saya. Saya ini wanita yang mandul. Saya sudah dibuang sama mertua saya. Saya ini mantan residivis. Saya ini homo. Saya ini lesbian. Saya ini orang yang udah jatuh dalam narkoba. Saya ini orang yang sudah diperkosa dari masa kecil saya oleh bapak saya, Pak Pendeta. Saya ini. Semuanya saya ini. Dari semua perkataannya, tidak pernah ada kata-kata positif yang berkata, saya berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong rumah tangga saya. Tuhan pasti akan tolong keluarga saya. Tuhan pasti akan memberkati anak-anak saya. Tuhan pasti akan membiayai uang kos-kosan saya, uang kontrakan saya, bahkan uang-uang cicilan-cicilan bulanan saya. Aku percaya Tuhanku berkuasa. Aku berserah bukan karena aku menyerah, tapi aku yakin Tuhanku berkuasa. Yang keempat, bagian kita adalah berserah. Dan ketika kita sudah berserah, bagian Tuhan yang keempat adalah Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Ketika kita berserah, Tuhan yang akan menolong. Kita udah berserah kepada Tuhan. Tuntunlah pekerjaanku, Tuhan. Tuntunlah daganganku, Tuhan. Tuntunlah pelayananku di masa pandemik ini. Semua negara hampir lockdown, punya aturannya masing-masing untuk mengunci. PPKM istilahnya, pembatasan di setiap negara. Tolonglah aku, Tuhan, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin. Aku berserah, Tuhan, terhadap keluarga ini. Aku berserah, Tuhan, terhadap uangku, ekonomiku, pelayanan. Aku berserah terhadap kandunganku, janinku, Tuhan, agar Engkau jamah, agar aku bisa hamil. Aku berserah. Aku percaya Tuhan pasti sanggup. Saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Tugas kita yang pertama, bagian kita yang pertama, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Kita bertindak dengan iman. Tuhan menyertai tindakan iman kita. Kita percaya kepada Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan menyediakan mujizat. Dan yang terakhir, kita berserah kepada Yesus dan Yesus akan menolong kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.